Hai semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Chia dengan NIM 0901112824290066. Kali ini saya akan membahas tentang multiplexing dan beserta studi kasusnya. Oke, apa itu multiplexing? Proses penggabungan beberapa sinyal menjadi satu sinyal melalui media bersama. Teknik yang digunakan untuk menggabungkan dan mengirimkan beberapa aliran data melalui satu media. Perangkat keras yang digunakan untuk multiplexing dikenal sebagai multiplexer. Multiplexing dicapai dengan menggunakan perangkat yang disebut multiplexer yang menggabungkan N jalur input untuk menghasilkan satu jalur output. Multiplexing mengikuti prinsip banyak ke satu. Mengapa multiplexing? Media transmisi digunakan untuk mengirimkan sinyal dari pengirim ke penerima. Media tersebut hanya dapat menerima satu sinyal pada satu waktu. Untuk berbagi satu media dengan beberapa sinyal, media harus dibagi sedemikian rupa, sehingga setiap sinyal mendapatkan sebagian dari bandwidth yang tersedia. Konsep multiplexing digunakan untuk menghindari tabrakan sinyal. Layanan transmisinya itu sangat juga mahal sekali. Oke. Jenis-jenis multiplexers itu ada analog dan digital. Untuk analog terdapat frekuensi division multiplexing dan wavelength division multiplexing. Untuk digital terdapat time division multiplexing, dan untuk pembagian time division multiplexing itu terdapat sinkron dan asinkronus. Oke. Lanjut ke frekuensi division multiplexing. Teknik ini menggunakan berbagai frekuensi untuk menggabungkan aliran data sehingga dapat dikirim melalui media komunikasi sebagai satu sinyal tunggal. Frekuensi division multiplexing adalah teknik di mana bandwidth yang tersedia pada satu media transmisi dibagi menjadi beberapa kanal. Tujuan utamanya itu frekuensi division multiplexing adalah membagi bandwidth yang tersedia menjadi beberapa kanal. Frekuensi yang berbeda dengan mengalokasikannya ke perangkat yang berbeda. Dengan menggunakan teknik modulasi, sinyal input ditransmisikan ke dalam pita frekuensi tertentu kemudian digabungkan untuk membentuk sinyal gabungan. Untuk kelebihannya, proses sangat sederhana dan mudah dimodulasi. Sejumlah besar sinyal dapat dikirim secara bersamaan melalui frekuensi division multiplexing. Tidak memerlukan sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Untuk kekurangannya, digunakan hanya ketika dibutuhkan kanal berkecepatan rendah, mengalami masalah crosstalk atau gangguan antara kanal, membutuhkan banyak modulator, membutuhkan kanal dengan bandwidth yang sangat-sangatlah besar. Oke, kita lanjut ke wavelength division multiplexing. Wavelength division multiplexing sama seperti frekuensi division multiplexing, tetapi sinyal optik ditransmisikan melalui kabel serat optik. Wavelength division multiplexing digunakan pada serat optik untuk meningkatkan kapasitas satu serat tunggal. Digunakan untuk memanfaatkan kemampuan laju data tinggi dari kabel serat optik. Proses multiplexing dan demultiplexing dapat dilakukan menggunakan prisma. Sinyal optik dari berbagai sumber digabungkan untuk membentuk pita cahaya yang lebih besar dengan bantuan multiplexer. Untuk time division multiplexing, pada teknik frekuensi division multiplexing itu sinyalnya itu pada waktu yang sama dengan frekuensi yang beda. Kalau time division multiplexing itu frekuensi sama tetapi waktu yang berbeda. Pada time division multiplexing, total waktu yang tersedia dalam kanal dibagi antara berbagai pengguna. Sebagai pengguna diberikan interval waktu tertentu yang disebut time slot untuk mengirim data. Istilah digital berarti informasi dalam bentuk bit diskrit. Oleh karena itu, data tersedia dalam bentuk frame atau paket yang bersifat diskrit. Pengguna mengendalikan kanal selama waktu tertentu yang telah ditentukan pada time division multiplexing. Data tidak dikirim secara bersamaan, melainkan satu per satu. Pada time division multiplexing, sinyal dikirim dalam bentuk frame. Frame berisi satu siklus time slot, di mana setiap frame memiliki satu atau lebih slot untuk setiap pengguna. Dapat digunakan untuk sinyal analog maupun digital, tetapi sangat umum untuk sinyal digital ya.
Oke, kita lanjut ke dua jenis time division multiplexing. Untuk yang pertama, time division multiplexing sinkron. Itu pengertiannya teknik di mana time slot telah ditentukan sebelumnya untuk setiap perangkat. Setiap perangkat tetap mendapatkan time slot meskipun tidak memiliki data untuk dikirim. Jika perangkat tidak memiliki data, maka slot tersebut akan kosong. Pada time division multiplexing sinkron, sinyal dikirim dalam bentuk frame. Contoh populernya itu T1 multiplexing dan ISDN multiplexing. Dan yang terakhir, Sonnet multiplexing. Time division multiplexing asinkron. Time division multiplexing asinkron juga dikenal sebagai statistical time division multiplexing. Time division multiplexing asinkron, time slot tidak tetap seperti time division multiplexing sinkron. Time slot hanya dialokasikan untuk perangkat yang memiliki data untuk dikirim. Time division multiplexing asinkron hanya mentransmisikan data dari workstation aktif. Teknik ini melokasikan slot waktu secara dinamis. Pada time division multiplexing asinkron, total kecepatan jalur input dapat lebih besar daripada kapasitas kanal. Setiap slot pada time division multiplexing asinkron memiliki bagian alamat yang mengidentifikasi sumber data. Berikutlah diagram dari time division multiplexing asinkron. Kita lanjut ke studi kasus. Terdapat suatu perusahaan bandwidth backbone sebesar 200 MB per second dan jumlah divisi aktif 80% perangkat. Kebutuhan rata-rata per perangkat 5 MB per second. Jadi caranya untuk total bandwidth yang dibutuhkan jadi 80 dikali 5, yaitu sebesar 400 MB per second. Oke, lanjut kita implementasi teknik multiplexing. Untuk waktu, itu cara kerjanya bandwidth dibagi dalam slot waktu. Setiap divisi mendapat giliran transmisi, pengiriman sangat cepat dalam bentuk mikrodetik. Dampaknya itu pasti tidak semua aktif secara bersamaan, oke? Untuk frekuensi division multiplexing, cara kerjanya bandwidth dibagi berdasarkan frekuensi. Setiap divisi mendapat pita frekuensi tertentu, digunakan bersamaan, cocok jika perusahaan menggunakan radio link. Untuk wavelength division multiplexing, cara kerjanya digunakan pada fiber optik. Satu kabel membawa banyak panjang gelombang cahaya. Setiap warna, jalur data berbeda. Sangat cocok untuk backbone perusahaan besar. Untuk analisis efisiensi tanpa multiplexing, throughputnya caranya bandwidth backbone dibagi dengan perangkat yang aktif, jumlah perangkat yang ada, ya. Jadi 200 dibagi 80, jadi sebesar 2,5 MB per second. Dengan multiplexing kita anggap sekitar 40% yang aktif, ya. Jadi kita kalikan saja 80 dikali 40%. Jadi hasil perangkat yang aktif itu sebesar 32. Oke. Kita lanjut lagi, kita membagi bandwidth backbone dibagi 32. Jadi 6,25 MB per second. Untuk kondisi efisiensi bandwidth khusus tanpa multiplexing itu hasilnya rendah. Untuk kondisi delay tanpa multiplexing, delaynya sangatlah tinggi. Untuk biaya upgrade tanpa multiplexing, biayanya sangat mahal. Skalabilitasnya tanpa multiplexing itu sangatlah terbatas. Dengan multiplexing itu efisiensi bandwidthnya tinggi, delaynya rendah, biaya upgrade-nya hemat, dan skalabilitasnya fleksibel sekali. Oke, kita ke akhir, yaitu kesimpulan. Multiplexing memungkinkan perusahaan mengoptimalkan bandwidth tanpa harus menambah kapasitas jaringan fisik dengan teknik pembagian waktu, frekuensi, atau panjang gelombang komunikasi.
data menjadi lebih efisien, stabil, dan ekonomis sekali. Oke. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.